Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah online bagi jemaat. Lalu apa saja ya yang harus dipersiapkan? Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lain di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tetap fokus. Ikutilah ibadah online sampai selesai. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita masih diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan boleh menjaga kesehatan kita. Kita mengetahui saat ini kita gereja sudah tidak tatap muka ya, tapi kita masih tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan, dan kita boleh bersama-sama mengingatkan teman-teman kita yang mungkin tidak beribadah karena tidak ada tatap muka. Kita boleh bersama-sama mengingatkan sebagai saudara seiman, kita terus semangat beribadah kepada Tuhan, mungkin melalui siaran YouTube yang boleh disediakan. Kita boleh bersama-sama beribadah, menyembah dan memuji nama Tuhan. Kita pun bersyukur untuk saat ini, walaupun kita melihat situasi di dalam dunia ini membuat kita semua orang takut ya. Kita takut untuk keluar ya, karena penyakit COVID-19 ini sangat memang menakutkan ya. Kita melihat banyak sekali memakan korban jiwa, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Tuhan terus menjaga kita, dan kita boleh menaati segala peraturan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan ya, dengan kita memakai masker ya, kita mencuci tangan ya, kita tidak berkumpul-kumpul di luar ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diberikan hikmat oleh Tuhan ya, bukannya kita malah mengabaikan itu semua, tapi kita mohon pertolongan Tuhan. Tuhan terus menjaga kita dan menjaga juga keluarga kita semua. Baik saudara, kita akan mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Kita mau memulai ibadah kita, kita mau mengambil saat teduh. Mari saudara-saudara yang ada di rumah, yang kita pelayan yang ada di sini, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mau berdiam diri, kita mau ucapkan syukur kita kepada Tuhan dengan saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ibadah pada pagi hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mazmur nomor 3 ayat 8 sampai dengan 9. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Kita akan sama-sama muji Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian. Kita mau memancarkan keindahan-Mu.
Tuhan, ku ingin dapat memancarkan kasih-Mu penuh indah kemurnian. Tuhan, ku ingin dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemurnian. Budi bahasaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu. Let the beauty of Jesus be seen in me, His wonderful passion and purity. Oh, the Spirit divine, all my nature refined, till the beauty of Jesus be seen in me. Sekali lagi. Tuhan, ku ingin dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemurnian. Budi bahasaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu. Let the beauty of Jesus be seen in me, all His wonderful passion and purity. Oh, the Spirit divine, all my nature refined, till the beauty of Jesus be seen in me. Baik saudara-saudara, kita akan mempersiapkan diri kita. Kita mau berdiam diri, kita mau berdoa. Kita mau berdoa mengakui segala dosa, perbuatan yang kita lakukan dalam hidup kita. Mungkin selama ini, dalam minggu ini kita telah menyakiti hati Tuhan. Ya, kita mau mengakui segala dosa, perbuatan yang kita lakukan dalam hidup ini. Mari kita berdoa di dalam hati, kita serahkan segala pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan melihat pengakuan dosa kita di hadapannya, dan Tuhan mau mengampuni segala dosa yang kita perbuat. Mari kita berdiam diri, kita mau bersama-sama berdoa, kita mau mengakui segala dosa perbuatan yang kita lakukan dalam hidup ini. Kita akan naikkan pujian bersama-Mu Bapa. Kita melewati segala persoalan dalam hidup kita. Tuhan yang selalu menjaga setiap kita dan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Sama-sama kita mau katakan, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kita katakan kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kita katakan bersama-Mu, bersama-Mu Bapa. Kita melewati segala persoalan di dalam hidup, lewati semua
lebih sungguh-sungguh lagi kita mau katakan, Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi kita katakan, bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi, anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan. Walaupun di saat dunia mencekam, begitu virus menakuti setiap seluruh penjuru bumi ini, kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan, untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan atas dosa dan pelanggaran kami. Kami bersyukur untuk tubuh yang sehat, untuk pertolongan Tuhan. Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Karena kami percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, melewati segala persoalan dalam kehidupan kami. Mungkin dalam pergumulan di dalam hidup kami, bukan saja sakit penyakit, tapi mungkin dalam kondisi fisik kami, serta perekonomian kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhanlah yang boleh menolong setiap kami, memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kami, terlebih kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan boleh mengurapi setiap kami dengan penuh ucapan syukur. Kami mau bersama-sama katakan amin. Baik saudara, kita akan bangkit berdiri ya. Baik yang ada di rumah masing-masing,
kita mau bersama-sama mengakui, kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Sama-sama kita katakan, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, seperti biasa, walaupun kita ya di sini tidak ada siapa-siapa ya di gereja ini, ya ada saya dan singer, juga pemusik dan pemain ini ya multimedia dan juga yang merekam kita. Kita yang ada di rumah ya, kita mau bersama-sama bangkit berdiri, kita mau bernyanyi buat Tuhan, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan kita mau angkat suara kita dan kita mau puji dan serukan nama Yesus. Kita naikkan pujian ini, nyanyi bagi Dia. Kita boleh bertepuk tangan juga di rumah ya, gak usah malu-malu. Sekali lagi, sama-sama kita mau katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia kebesarannya, Yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Ya, kita masih tetap semangat, kita mau bernyanyi buat Tuhan, kita mau bangkit, kita serukan nama Yesus, kita maju dan nyatakan kuasa-Nya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat hidup semetak, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa
kisruhkan nama Yesus. Kita mau nyatakan kuasanya. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama siapa? Nama Yesus, penara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus mengalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi ya. Bangkit, serukan nama Yesus. Kita maju nyatakan kuasanya. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus mengalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, penara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus mengalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. 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 Ya, kita masih tetap semangat memuji Tuhan ya. Amin, saudara. Kita boleh duduk. Kita mau membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius. Matius pasal yang ke-6. Ya, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita buka Matius 6 ayat yang ke-25 sampai dengan 34 tentang hal kekhawatiran ya. Baik, yang di rumah juga boleh mempersiapkan Alkitabnya, kita boleh baca bersama-sama ya. Di ayat 25 saya ya, dilanjutkan 26 jemaat yang ada di rumah, baik singer yang ada di sini. Perikopnya adalah hal kekhawatiran. 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang
yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, di ayat yang ke-33 kita melihat, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita baca, kita boleh terus belajar akan firman Tuhan. Ya, karena tanpa firman Tuhan kita itu terasa kosong dan hampa. Kekuatan kita adalah dari firman Tuhan ini. Kita boleh banyak belajar dari firman Tuhan. Percayalah bahwa firman Tuhan akan mengubahkan setiap kita. Di saat kita membaca firman Tuhan, kita boleh meresponinya dan kita boleh lakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita akan naikkan sebuah pujian yang terutama di dalam hidup ini, ialah meninggikan nama Yesus. Kita mau dengan sungguh-sungguh naikkan pujian ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Kita naikkan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Dan terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Sekali lagi. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Baik,
Baik, saya persilakan untuk hambanya. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami berkumpul di sini karena kami ingin disapa oleh Bapa. Telinga dan hati kami sudah siap. Bicaralah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan yang diberikan untuk kita pada pagi ini ialah dari Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34, dan saya membacakan dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Tuhan Yesus bicara kepada orang banyak. Sebab itu, ingatlah, janganlah khawatir tentang hidupmu, yaitu apa yang akan kalian makan dan minum, atau apa yang akan kalian pakai. Bukankah hidup lebih dari makanan dan badan lebih dari pakaian? Lihatlah burung di udara. Mereka tidak menanam, tidak menuai, dan tidak juga mengumpulkan hasil tanamannya di dalam lumbung. Meskipun begitu, Bapakmu yang di surga memelihara mereka. Bukankah kalian jauh lebih berharga daripada burung? Siapakah dari kalian yang dengan kekhawatirannya dapat memperpanjang umurnya biarpun sedikit? Mengapa kalian khawatir tentang pakaianmu? Perhatikanlah bunga-bunga bakung yang tumbuh di padang. Bunga-bunga itu tidak bekerja dan tidak menenun. Tetapi Raja Salomo yang begitu kaya pun tidak memakai pakaian yang sebagus bunga-bunga itu. Rumput di padang tumbuh hari ini dan besok dibakar habis. Namun Allah mendandani rumput itu begitu bagus. Apalagi kalian. Tetapi kalian kurang percaya. Janganlah khawatir dan berkata, apa yang akan kita makan? Atau apa yang akan kita minum? Atau apa yang akan kita pakai? Hal-hal itu selalu dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Jadi, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Oleh sebab itu, janganlah khawatir tentang hari besok. Sebab besok ada lagi kekhawatirannya sendiri. Hari ini sudah cukup kesusahannya, tidak usah ditambah lagi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini. Tema yang diberikan kepada kita ialah memprioritaskan kerajaan Allah atau memprioritaskan pemerintahan Allah. Dalam bagian firman Tuhan ini, Tuhan Yesus menguraikan dua sikap hidup yang bertolak belakang satu dengan yang lain. Yang satu itu berbahaya dan yang lain itu yang dianjurkan dan perlu dikejar. Yang pertama ialah bahwa perhatian dalam hidup kita cenderung disita oleh hal materi, makan, minum, pakaian, dan lain-lain. Ini disertai dengan kekhawatiran. Itu harus diwaspadai. Yang kedua yang perlu dikejar ialah seluruh kehidupan kita perlu diarahkan supaya Allah Tritunggal mendapat tempat utama di dalamnya. Dalam semua aspek kehidupan kita. Dan bagian yang ketiga firman Tuhan kita pada pagi ini ialah satu janji Tuhan yang sangat indah. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, sangat mudah untuk kita salah mengerti maksud Tuhan Yesus dalam bagian firman Tuhan ini. Seolah-olah Tuhan Yesus kurang realistis dan firman Tuhan ini seolah-olah kurang bermanfaat untuk kehidupan kita yang toh harus fokus juga kepada hal-hal yang menyangkut kehidupan sehari-hari. Memang ada ungkapan dari Karl Marx, pencetus materialisme, yang mengatakan agama adalah opium atau obat bius untuk masyarakat. Artinya agama dipakai oleh gereja untuk menghibur manusia supaya mereka berharap kepada surga saja, kepada kekekalan saja. Kurang realistis. Oh, Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, Tuhan Yesus adalah orang yang paling realistis. Dia Allah yang membumi dan
sangat penting kita perhatikan dan waspadai apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Oleh sebab itu kita harus berusaha untuk mengerti secara tepat dua bagian firman Tuhan ini, yaitu di satu pihak jangan khawatir tentang hidupmu, yaitu apa yang akan kita makan, minum, dan lain-lain. Dan yang kedua, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari kita masuk dalam bagian yang pertama. Jangan khawatirkan atau kejar soal materi. Mungkin kita heran bahwa penekanan Tuhan Yesus begitu kuat. Ada mungkin di antara kita yang tadi perhatikan sampai 5 kali Tuhan Yesus menyebutkan masalah kekhawatiran. Janganlah khawatir dan berkata, apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, atau apa yang akan kita pakai. Janganlah khawatir tentang hari besok. Tuhan Yesus memang betul-betul mengerti tentang kehidupan kita sehari-hari. Dan dia sangat tahu bahwa kekhawatiran begitu cepat muncul dalam hati kita. Ada berita buruk tentang perkembangan ekonomi, kita mulai khawatir. Mungkin Anda termasuk orang yang katakan, oh saya tidak pernah khawatir. Persediaan saya cukup, malah lebih dari cukup. Saya bertanya, apakah firman Tuhan ini bukan juga diarahkan untuk Anda? Itu sangat relevan untuk setiap di antara kita. Sebab istilah mengkhawatirkan tidak hanya bicara soal khawatir, melainkan bicara soal arah hidup, perhatian utama, bahkan ambisi kita. Di mana? Tuhan Yesus sebutkan bahwa hal-hal itu seperti hal materi selalu dikejar, selalu diutamakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Uang, materi, dan usaha menjadi pikiran pertama waktu bangun pagi, waktu mau tidur, dan biarpun terbangun di tengah malam, itu yang muncul. Bisa jadi bahwa Anda duduk dengan istri dan anak-anak. Istri bicara kepada saudara, telinga Anda memang hadir, tubuh Anda hadir, tapi pikiran di tempat lain, memikirkan yang lain. Bisa jadi kita mengikuti kebaktian online ini, sambil mengikuti kebaktian jari kita jalan-jalan di HP, ngecek stock market, ngecek itu dan itu, masalah usaha materi. Memang secara alamiah hal materi cenderung menjadi pendorong penggerak yang menentukan prioritas dalam kehidupan. Oleh sebab itu Tuhan kita bicara tentang hal ini, bahwa kita tidak boleh terfokus ke situ. Sepertinya saya mendengar seseorang katakan, oh iya memang begitulah omongan para pendeta. Ya. Dia tidak perlu memikirkan hal ini. Tapi coba kalau saya tidak berusaha tiap hari dan memberikan persembahan kepada gereja, itu bagaimana? Bapak Ibu, ada 3 hal yang mesti kita perhatikan supaya kita tidak salah mengerti apa yang Tuhan Yesus maksudkan. Yang pertama, orang percaya perlu untuk bekerja. Orang yang berkenan kepada Tuhan tidak bisa saja duduk di kursi malas dan menunggu, seperti Martin Luther pernah katakan, menunggu itu bebek panggang sudah langsung masuk, siap dimakan dalam mulut kita. Tidak. Kita harus bekerja. Rasul Paulus pernah mengatakan orang yang tidak mau bekerja tidak boleh makan. Perhatikan, yang tidak mau bekerja, bukan yang tidak bisa bekerja. Sehingga pemeliharaan Tuhan tidak berarti kita boleh bermalas-malas. Tidak. Burung-burung itu juga mencari makanan. Yang kedua, orang percaya tidak lepas dari tanggung jawab terhadap orang lain. Memang Tuhan berjanji bahwa kita tidak perlu khawatir, persediaannya cukup. Tapi bagaimana dengan orang yang kelaparan? Bagaimana dengan orang yang kurang pakaian? Bagaimana firman Tuhan itu untuk situasi seperti ini? Memang persediaan Tuhan di udara, di laut, dan di darat cukup, lebih daripada cukup. Lalu masalahnya di mana? Masalahnya adalah bahwa manusia rakus, menimbun, menumpukan, menghamburkan persediaan Tuhan dan tidak mau berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Di ayat ini
Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus berbagi dengan orang yang memang berkebutuhan, karena Tuhan memberikan cukup, bahkan lebih dari cukup kepada kita. Dengan kata lain, perintah Tuhan, janganlah khawatir tentang hidupmu, tidak membebaskan kita dari tanggung jawab terhadap orang lain. Yang ketiga, salah paham yang harus kita hindari. Janji Tuhan akan pemeliharaannya tidak berarti bahwa anak-anak Tuhan akan bebas dari segala kekurangan, dari segala permasalahan. Tidak. Benar, Tuhan Yesus melarang kita untuk khawatir. Walaupun itu tidak berarti kita tidak pernah akan mengalami hal yang susah. Dalam ayat 34, ia katakan hari ini sudah cukup kesusahannya. Ada kesusahan. Tapi di tengah kesusahan itu ada pemeliharaan Tuhan. Memang kita harus bekerja, kita harus berusaha. Kita harus berbagi dengan orang lain. Dan kita akan mengalami kekurangan. Tetapi Tuhan dan Bapa kita melarang kita untuk khawatir, untuk berputar saja kepada masalah materi. Nah, ilmu psikologi banyak menguraikan tentang hal kekhawatiran. Anda cari saja di internet, ada banyak uraian alasan mengapa kita tidak perlu khawatir. Tapi Tuhan Yesus sebutkan 3 hal di sini, mengapa kita tidak perlu, bahkan tidak boleh khawatir. Yang pertama ialah, hal khawatir tidak berguna. Siapakah dari kalian yang dengan kekhawatirannya dapat memperpanjang umurnya biarpun sedikit? Habis khawatir, kita biasanya stres. Dan hal yang ditakuti toh tidak menghilang. Bahkan seringkali tidak terjadi. Ini alasan yang pertama, bahwa hal khawatir tidak berguna. Alasan yang kedua mengapa kita tidak boleh khawatir ialah, dan itu yang jauh lebih penting, kita mempunyai seorang Bapa di surga yang mengasihi kita, yang mengetahui kebutuhan kita, dan yang berjanji Dia akan memelihara kita. Ayat 26, Bapamu yang di surga memelihara burung-burung di udara. Bukankah kalian jauh lebih berharga daripada burung? Nah, Bapa di surga seperti seorang kepala rumah tangga, dia tidak hanya punya anak kandung, dia juga punya binatang piaraan. Mungkin kelinci atau burung atau apa. Ya. Lalu, kalau kepala rumah tangga ini memberi makan kepada binatang piaraannya, bukankah dia akan memberikan makanan kepada anak kandungnya sendiri? Tentu. Ini kata Tuhan Yesus, tentu sekali Tuhan akan memberikan. Dia pelihara burung, dia pelihara binatang luar, binatang liar di padang. Dia pasti tidak melupakan kalian. Ditambah lagi dalam ayat 32, yaitu Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Dia tahu. Apalagi Tuhan Yesus hidup 33 tahun di bumi ini. Dia tahu sekali. Oh, sangat perlu Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk kita semakin mengenal Bapa kita. Mendalami siapa Dia. Sifat-sifatnya. Tidak cukup hanya mendengar khotbah pada hari Minggu saja. Kita harus mengambil waktu untuk mempelajari siapa Bapa kita. Karena alasan yang ketiga, mengapa kita tidak boleh khawatir ialah orang yang berputar kepada masalah materi saja, itu ciri orang yang tidak mengenal Allah. Demikianlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus ayat 32. Hal-hal itu selalu dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang siang malam hanya mengurus tokonya, perusahaannya, pekerjaannya, dan tidak punya waktu untuk sesama,
tidak punya waktu untuk jiwanya, tidak punya waktu untuk Tuhan. Itu orang sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Tidak tahu Allah, beragama, mungkin mengaku Kristen, tapi tidak mengenal Allah. Tidak tahu ada Bapa di surga yang memperhatikan dan memelihara anak-anaknya. Maka ibu bapa dan saudaraku yang kekasih, kalau ada kesusahan, kalau kita ditimpa kesulitan dan kekurangan, kalau kita dengar berita buruk tentang forecast, perkembangan ekonomi yang mungkin menurun, itu menjadi ujian untuk kita. Dan memperhadapkan kita kepada satu pilihan. Apakah kita mau hanyut dalam kekhawatiran, dalam memikirkan, dalam merencanakan saja. Atau kita pertama berpaling kepada Bapa yang sudah berjanji dan beritahu bahwa dia tahu dan dia pasti akan pelihara. Dia bisa memberikan jalan, dia dapat memberikan ide, dia akan memberikan kelegaan dalam hati kita. Sekarang kita sudah siap untuk masuk dalam bagian kedua dari firman Tuhan ini. Itu bagian inti. Dan itu saya mau katakan, itu obat anti khawatir yang paling mujarab. Obat anti khawatir yang paling menolong kita. Yaitu bagian kedua, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah dalam hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Itu dalam ayat 33. Memang kita semua mengenal ayat ini dalam versi terjemahan baru. Versi terjemahan baru mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya mau tanya, apa sebenarnya maksud daripada kalimat ini? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah itu apa? Apa yang Anda bayangkan pada saat Anda mendengar ungkapan ini, kerajaan Allah? Apakah Allah yang bertakhta di kerajaan surga? Atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, di mana semua manusia akan sadar bahwa dialah benar-benar Raja yang berdaulat? Apakah itu yang Tuhan Yesus maksudkan? Atau kerajaan Allah, apakah itu pekerjaan Tuhan? Ada dua hal yang perlu kita pahami di sini. Yang pertama, kerajaan Allah itu sama dengan kerajaan surga. Tuhan Yesus seringkali juga bicara tentang kerajaan surga. Maksudnya bukan kerajaan di surga, melainkan kerajaan surga artinya kerajaan Allah. Karena orang Yahudi pada waktu itu segan untuk mengucapkan nama Tuhan. Mereka menggantikan Tuhan dengan surga. Sehingga surga sebenarnya maksudnya Tuhan. Yang kedua, kerajaan Allah sebenarnya bukan tempat, bukan wilayah tertentu. Melainkan kerajaan Allah berarti kerajaan Allah. Yaitu otoritas, kekuasaan untuk memerintah. Mungkin lebih tepat dan lebih menolong kita untuk memahami maksudnya kalau kita mengatakan itu pemerintahan Allah. Carilah dahulu pemerintahan Allah. Siapa kepala pemerintahan ini? Yesus Kristus. Dialah Raja. Dalam pasal 5 dari Injil Matius, Tuhan Yesus sudah mengajarkan doa Bapa kami yang kita ucapkan setiap hari Minggu. Datanglah kerajaanmu. Apa artinya? Artinya adalah, Tuhan, saya mau supaya Engkau menjadi Raja dalam hidup saya, dalam keluarga saya, dalam perusahaan saya, dalam kota kita, di provinsi, di negara, bahkan di dunia ini, supaya Tuhan Yesus disembah sebagai Raja. Nah, ini yang pertama. Kerajaan Allah berarti pemerintahan Allah. Atau diterjemahkan, kalau Allah memerintah. Yang kedua, dalam bagian kedua ini, pemerintahan Allah melalui Tuhan Yesus membawa keindahan, membawa hal yang luar biasa indah dan baik. Ada beberapa ciri kalau Tuhan Yesus memerintah. Kalau Tuhan Yesus memerintah, maka kuasa iblis yang selalu menghancurkan akan dipatahkan dan Roh Kudus
akan bekerja untuk menciptakan hidup yang baru. Kegelapan yang menakutkan diusir oleh terang yang membawa damai. Keputusasaan diusir oleh pengharapan dan bahkan kepastian akan keselamatan yang kekal. Penipuan tidak perlu lagi. Ada kekuatan untuk bisa jujur dan apa adanya, walaupun rugi. Tidak ada lagi kebohongan. Sekarang ada kekuatan untuk bisa bicara yang benar. Sikap sombong, angkuh, dan mudah tersinggung tidak perlu lagi. Sekarang bisa rendah hati dan minta ampun. Karena saya punya Bapa yang membela saya. Kebencian, sindiran, dan penghinaan diganti dengan pengampunan dan kasih yang tulus. Dan tuntutan untuk selalu harus dilayani saja semakin diganti dengan kesediaan untuk melayani, membantu, bahkan dalam hal yang kecil. Itu kalau Tuhan Yesus menjadi Raja dalam hidup kita. Akan terjadi satu transformasi ini. Maka itu membawa saya kepada yang berikut, yaitu hal mengundang Tuhan Yesus sebagai Raja hidupku. Transformasi yang indah ini yang kita rindukan, bahwa ketakutan diusir, kegelapan diganti dengan kepastian. Transformasi ini terjadi kalau kita menerima Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Apakah saudara sudah menerima Dia seperti itu? Mungkin saudara katakan, ya, saya sudah menerima Tuhan Yesus. Tetapi hal kekhawatiran itu tetap ada. Tetap saya sangat khawatir. Dan ternyata saya terus berputar kepada hal-hal yang tadi disebut, yang tadi Tuhan Yesus katakan harus kita waspadai. Saya boleh tanya, apakah saudara sudah mengundang Tuhan Yesus sebagai Raja? Sebagai Raja dalam tiap-tiap bidang kehidupan? Kalau tidak, kalau dia hanya sebagai juru selamat, tapi tidak sebagai Raja yang boleh mengatur, yang menentukan, maka pengalaman kita mungkin seperti yang pengalaman saya dengan teman sekolah. Setelah beberapa tahun di luar, saya kembali ke kampung halaman, dan saya bertemu dengan seorang teman sekolah SD. Waktu itu saya rindu untuk bersaksi kepada dia tentang Tuhan Yesus. Karena sudah lama tidak ketemu. Tapi saya baru saja mulai bicara tentang Yesus, dia bilang, oh maaf saja, tidak usah. Saya tanya kenapa? Oh dia memang begini, saya bertahun-tahun lamanya bekerja pada satu keluarga Kristen yang sangat taat. Tiap pagi di tempat kerja kami diajak berdoa dan mendengar firman Tuhan. Tapi habis renungan pagi itu, kami harus menyaksikan kekerasan yang luar biasa antara orang tua dengan anak. Bagaimana mereka meneriaki satu sama lain dan melakukan dan mengatakan banyak hal yang kami tahu dari firman Tuhan yang sudah diajarkan kepada kami yang tidak benar. Maaf saja, saya tidak butuh agama semacam itu. Saudaraku, saat itu saya terdiam dan tidak dapat mengatakan apa-apa lagi. Kemungkinan keluarga itu menganggap mereka sudah mendahulukan kerajaan Allah karena tiap pagi dimulai dengan renungan pagi. Tetapi bukan itu yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus maksudkan supaya dia menjadi Raja, supaya dia boleh memerintah dalam tiap-tiap bidang kehidupan. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini menerjemahkan, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah dalam hidupmu. Itu artinya cari kerajaan Allah. Supaya Allah memerintah dalam hidupmu, dan itu harus diusahakan. Boleh saya tanya, kapan terakhir kali Bapak, Ibu, atau Saudara mengambil waktu khusus, berhenti dari segala kegiatan, duduk dengan tenang di hadapan Tuhan, dan mulai memeriksa kehidupan Anda bidang demi bidang. Sejauh mana Tuhan sungguh memerintah dan mengatur dalam bidang kehidupan saya itu? Dalam pikiran saya, dalam keuangan saya.
Dan apakah saudara setelah menyadari situasi yang sebenarnya yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, saudara membawa itu sebagai dosa kepada Tuhan dan mengakui? Dalam gereja, dalam kebaktian hari Minggu, kita sering diajak untuk mengaku dosa. Terus terang, mungkin sulit. Saat itu kita ingat. Tiba-tiba kita harus mengaku dosa. Apa? Oh, kita harus mengambil waktu sebelumnya untuk merenungkan. Sudah menjadi kebiasaan istri saya dan saya sendiri untuk inventarisasi semacam ini 2 kali setahun. Kalau tidak duduk seperti ini, maka sulit untuk kita betul-betul menjadikan Tuhan Yesus Raja atas tiap-tiap bidang kehidupan kita. Saya mau katakan Bapak dan Ibu dan Saudara, belum terlambat. Kita baru tanggal 10. Masih bisa ambil waktu untuk duduk inventarisasi tahun yang lalu. Pengalaman tahun yang lalu. Dan itu maksud sebenarnya dari istilah Sabat. Hari Sabat. Sabat dalam bahasa aslinya berarti berhenti, stop. Kita harus berhenti untuk mengambil waktu bersama Bapa untuk Dia boleh periksa hidup kita. Izinkan saya untuk melihat beberapa bidang kehidupan kita. Kita mulai dengan diri kita sendiri. Kalau Allah memerintah dalam kehidupan saya sendiri, bagaimana dengan alam pikiran saya? Firman Tuhan berkata bahwa mata kita adalah jendela untuk jiwa. Apa saja yang kita izinkan masuk lewat jendela ini ke dalam jiwa kita dan akan terus bekerja dan berbuah di situ. Bagaimana dengan pemakaian waktu yang ada pada saya? Bagaimana dengan keuangan, penggunaan keuangan saya? Apakah Tuhan Yesus yang mengatur? Beberapa waktu yang lalu ada banyak orang pakai gelang itu WWJD. What would Jesus do? Tiap kali kita diperhadapkan dengan pilihan, ya kita harus WWJD. What would Jesus? Apa kira-kira akan Tuhan Yesus lakukan dengan uang ini yang ada pada saya? Bagaimana dengan cara bertutur kata? Dengan emosi? Itu tentang kehidupan saya. Ada satu buku yang sangat bagus. Judulnya Menata Dunia Pribadi, Meniti Sukses Sejati. Kalau kita menata dunia pribadi dan jarang kita ambil waktu untuk itu, maka itu kita bisa meniti sukses. Yang kedua, bagaimana kalau Allah memerintah dalam keluarga kita? Boleh saya tanya, apakah pasangan saudara, apakah anak saudara merasa dihargai, merasa dihormati oleh Anda sebagai orang tua? Apakah Anda juga bisa melayani mereka dengan kasih yang tulus atau hanya terus menuntut dilayani oleh mereka? Tentu saja Bapak Ibu mau supaya anak-anak juga ikut Tuhan Yesus. Tapi itu hanya akan terjadi kalau anak-anak kita sendiri melihat bahwa kehidupan kita sebagai orang tua betul-betul diatur oleh Tuhan Yesus. Pernahkah anak-anak Bapak atau Ibu mendapatkan permintaan maaf dari saudara karena sudah bersalah kepada mereka? Pernahkah Bapak mengaku salah kepada istri dan meminta maaf atau hanya mengharapkan, oh ya istri saya memang seorang pemaaf? Oh saudara, kalau Tuhan Yesus memerintah dalam hidup kita, maka kita tidak sulit lagi untuk bisa juga merendahkan diri. Karena bukan saya yang harus besar, Dia yang besar, Dia yang raja. Apa artinya kalau Allah memerintah dalam perusahaan Anda? Itu berarti bos utama bukan lagi Anda sendiri, juga bukan orang tua atau pemegang saham, melainkan Tuhan yang menjadi CEO. Berarti kita akan jujur, kita tidak akan melanggar hukum, karena itu tidak diberkati Tuhan.
Dan para karyawan akan merasakan apakah Allah memerintah dalam hidup kita. Mereka akan merasakan. Kita akan memberikan kepada mereka upah yang layak sehingga mereka dan keluarga mereka bisa tidak perlu khawatir. Kita usahakan kesejahteraan karyawan. Kalau di Eropa 2 abad yang lalu, orang Kristen adalah yang pertama yang memikirkan kesejahteraan para karyawan. Asuransi kesehatan, dan lain-lain. Dan kita akan merindukan kesempatan untuk mereka boleh mengenal firman Tuhan. Mereka boleh mengenal Tuhan. Oh Bapak, Ibu Bapak dan Saudara, kalau Tuhan Yesus menjadi Raja dalam hidup kita, kita mempunyai satu kerinduan, kita mau supaya lingkungan kita, kota kita, boleh mengenal Dia, yang begitu membahagiakan kita, yang memberikan ketenangan dalam hidup kita. Hal misi bukan sesuatu yang kita serahkan kepada departemen misi. Melainkan itu menjadi usaha kita sendiri, bukan kepada BP departemen misi atau mereka yang memang tugasnya di situ. Melainkan misi adalah sesuatu di mana kita putar otak, di mana kita usahakan bagaimana saya bisa dukung. Mungkin anak saudara mau melayani Tuhan, kita izinkan. Kita dorong. Uang yang sudah kita simpan begitu lama yang sebenarnya tidak kita butuh, bisa kita bebaskan untuk pekerjaan Tuhan. Mendukung misi dengan segala cara. Kalau kita lakukan itu, kalau kita usahakan supaya Allah memerintah dalam hidup kita, supaya kita melakukan kehendak-Nya, maka janji yang sangat indah, dan itu bagian yang terakhir yang hanya secara singkat saya uraikan, akan terjadi. Yaitu di situ akan terbukti bahwa mengusahakan supaya Tuhan memerintah menjadi obat anti khawatir yang paling indah. Yaitu semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa itu semuanya itu? Makan, minum, papan, sandang, pangan, semuanya akan diberikan. Secukupnya. Mungkin tidak secara berlebih, tapi secukupnya. Semua hal yang tadi kita khawatirkan, Bapa katakan, itu urusan saya. Kalau engkau jadikan aku penentu dalam hidupmu, tetap bekerja, tetap berusaha, tapi bosnya sudah ganti. Bosnya Bapa. Maka jangan khawatir. Mungkin mengalami masa kemunduran, mungkin mengalami kesulitan, tapi jangan khawatir. Bapa bertanggung jawab. Kapal ini tidak akan tenggelam. Tuhan akan semakin memberkati orang yang memberi diri kepada Tuhan. Maka sebagai penutup, ada hanya 2 macam ambisi di dunia ini. Ambisi untuk diri sendiri atau ambisi untuk Tuhan. Kalau berambisi untuk diri sendiri, kita semakin khawatir, kita merasa semakin hampa, dan semakin tidak ada arti dalam hidup kita. Kalau kita berambisi untuk Tuhan, maka akan ada akibat yang luas dan semakin bertambah luas. Dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam perusahaan kita, dalam dunia ini. Dan akan membawa sukacita, dan kita akan mengalami sukacita. Dan buah yang dihasilkan oleh kehidupan semacam ini akan tinggal tetap. Kiranya Tuhan Yesus menolong Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mengambil langkah konkret, memikirkan bidang-bidang kehidupan kita, supaya kita serahkan satu persatu kepadanya, supaya Dia dapat mengaturnya dan menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus hidup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa Engkau yang memberikan kepada kami pengarahan yang begitu berharga, supaya kami boleh berpaling dari hal yang sia-sia kepada hal yang benar kepada Engkau. Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap ibu, bapa, dan saudara, juga setiap anak, untuk menyerahkan
tiap bidang kehidupan kepada Engkau, supaya Engkau boleh mengaturnya, memimpinnya, dan memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kita belajar di masa-masa ini, ya, kita melihat bahwa kita boleh terus dikuatkan oleh firman Tuhan yang mengokohkan iman kita sebagai orang percaya. Kita tidak boleh jauh daripada firman Tuhan, dan kita boleh belajar meresponi firman Tuhan, dan kita boleh melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar bersama-sama. Baik saudara, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita mau memberikan yang terbaik, ya. Kita boleh melihat saat ini, ya, gereja tidak ada jemaat yang datang, ya. Tapi kita sebagai jemaat Tuhan, kita mengetahui bagian kita. Kita boleh memberikan setiap persembahan kita, ya, mungkin melalui transfer, ya, yang sudah ada rekening yang sudah nanti akan ditampilkan, yang kita mengetahui bersama-sama. Dan juga mungkin bisa kita boleh siapkan amplop di rumah, ya, yang mungkin jemaat sudah mempersiapkan persembahan di rumah. Kita boleh taruh persembahan kita, ya, kita boleh kumpulkan, dan pada saat kita bersama beribadah, ya, kita boleh bawa persembahan kita di dalam gereja kita. Baik, kita akan sama-sama naikkan pujian di dalam kita memberikan persembahan. Kita naikkan pujian, persembahanku. Kita mau bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahan kita. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Kita mau katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh Yesus, Yesus, terimalah korban syukurku ini
Kami terima kasih untuk persembahannya. Tuhan memberkati kita semua. Baik, saat ini kita akan bersama-sama mau berdoa untuk pokok doa misi di setiap pekerjaan misi Tuhan. Kita mengetahui ya mungkin jemaat pun boleh ambil bagian dalam persembahan misi yang sudah gereja adakan ya, siapa-siapa saja yang boleh mengambil bagian. Kita mau berdoa untuk pokok doa misi. Ya, yang pertama adalah pokok doa yang akan didoakan dengan mengajak setiap kita jemaat Tuhan yang ada. Kita berdoa agar di zaman yang serba internet ini boleh dipakai oleh seluruh jemaat untuk mengabarkan kabar baik Tuhan melalui media Facebook, Instagram, WA, dan lain-lain. Ya, kita mengetahui saat masa pandemi ini ya mungkin orang sudah jarang mengurangi tatap muka ya, tapi kita sebagai jemaat Tuhan kita boleh memberitakan Injil melalui via online ya, karena kita melihat zaman sudah semakin canggih ya. Kita boleh mengabarkan Injil melalui setiap Facebook, WA, Instagram ya, dan mungkin kita boleh bersama-sama memanfaatkan fasilitas online yang ada saat ini. Dunia semakin canggih dan kita bukan saja berdiam untuk memain Facebook atau Instagram atau WA ataupun yang lain, tapi kita boleh manfaatkan, kita boleh memakai dengan bijak, kita boleh memberitakan Injil yang ada. Ya, kita berdoa untuk zaman yang serba internet ini, ya kita boleh memanfaatkan setiap anak-anak Tuhan. Ya, kita berdoa agar kita boleh mengambil bagian, belajar untuk boleh memberitakan Injil yang melalui media online yang ada. Terus kita juga doakan agar suku-suku terabaikan dapat juga dijangkau melalui media ini. Mereka boleh mengerti kebenaran karena ada anak-anak Tuhan yang memberitakan dan menjelaskan kepada mereka melalui media sosial ataupun internet yang ada. Ya, kita berdoa zaman yang semakin canggih ini ya, kita boleh memanfaatkan internet untuk boleh memberitakan firman Tuhan ke berbagai orang-orang yang kita kenal, baik dalam suku-suku yang ada ya, yang boleh kita manfaatkan media ini ya. Kita mau berdoa sebagai anak-anak Tuhan, kita doakan kita boleh manfaatkan media online ini untuk bisa dipakai dengan baik ya, sehingga kabar baik boleh didapatkan oleh suku-suku yang mungkin terabaikan, yang berada di pedalaman, yang mungkin mereka juga sering melihat di Facebook ya. Kita boleh berdoa agar media online ini bisa dipakai untuk pemberitaan Injil. Mari kita bersama-sama kita berdoa untuk pokok doa misi ini. Kita berdoa, kita buka suara bersama-sama. Bapa kami ada kerajaan surga, pada saat ini kami berdoa untuk media online yang saat ini internet semakin canggih. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang boleh terbeban dan terpanggil, boleh belajar untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan melalui media online internet yang sudah ada, baik melalui Facebook, baik WA maupun Instagram dan lain-lain. Kami sebagai anak-anak Tuhan mau terus diingatkan, kami mau belajar untuk boleh berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan. Kami boleh memberitakan firman Tuhan saat ini di masa pandemi ini melalui media online yang ada, yang sudah disediakan. Kami boleh belajar untuk boleh memberitakan pekerjaan daripada orang-orang percaya melalui misi yang sudah kami boleh bersama-sama dengarkan. Kami juga mau berdoa untuk setiap suku-suku di dalam pedalaman yang ada, Bapak. Saat ini mungkin sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang berada dalam pelayanan misi, mereka tidak dapat pergi ke tempat pedalaman-pedalaman karena situasi yang tidak memungkinkan saat ini. Kami berdoa melalui suku-suku pedalaman yang ada, mungkin mereka juga manfaatkan media online, tapi kami boleh bersama-sama belajar, dan kami boleh bersama-sama mengingatkan, dan kami boleh bersama-sama memberitakan kebenaran firman Tuhan boleh tersiar sampai kepada suku-suku pedalaman melalui media internet ini ya Bapak. Kami mohon pertolongan daripada Tuhan, segala
pergumulan daripada pekerjaan misi yang ada, yang saat ini mungkin tidak dapat dijangkau. Kami mohon pertolongan daripada Tuhan, memberikan kami hikmat dan bijaksana untuk boleh belajar memberitakan kebenaran firman Tuhan melalui media online yang ada, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan terus memampukan kami, Tuhan terus mengingatkan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya silakan hambanya untuk boleh memimpin kita dalam doksologi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tetap mempersiapkan diri untuk senantiasa beribadah dalam masa pandemi ini. Ibadah live streaming seperti hari ini dan minggu-minggu berikutnya kita masih tetap akan ibadah, dan kita berdoa supaya setiap tim yang mempersiapkan untuk rekaman sehingga dapat disiarkan secara live streaming, dan jemaat Tuhan dapat sungguh-sungguh mengikuti ibadah di rumah masing-masing, tetap menjaga protokol kesehatan ketika kita berada di luar rumah. Mari saudara, kita akhiri seluruh ibadah kita hari ini dan kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doksologi dan menerima berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan, lakukan firman Tuhan yang telah engkau dengar. Percayalah bahwa seluruh ibadah, penyembahan dan pelayananmu diberkati oleh Tuhan. Karena itu, terimalah berkat Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya di dalam persekutuan dengan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia, serta penghiburan pertolongan hikmat daripada Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa, memberkati saudara di sepanjang perjalanan hidupmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Tahun Baru.